Ya, selamat bertemu kembali di channel saya ya, Min Service. Kali ini kedatangan barang yang sebenarnya tidak familiar saya ya, yaitu heavy pad ya. Maksud saya heavy pack, bukan pad. Kemudian tipe dari alat atau mesin ini yaitu heavy packaging ya, packaging piye bacaan iki, packaging. Kemudian modelnya DBF 1000AN. Oke, jadi alat ini adalah alat untuk mengepres bungkusan seperti snack seperti itu ya, terutama karena alat ini dipakai oleh pengusaha rumahan. Dia membuat semacam snack, gorengan-gorengan pisang sepertinya yang diberi rasa coklat dan rasa sebagainya ya, yang jelas bukan rasa bayar. Jadi setelah dimasukkan ke plastik ya, plastik khusus, kemudian plastik tersebut ditaruh di sini dan dia berjalan sendiri. Di sini dia dipanaskan, ada heater atau pemanas di sini ya. Ya, kemudian dipres dan berjalan terus. Contohnya tidak dibawakan tapi sayang. Dan kata si pemiliknya, alat ini rusak. Malamnya digunakan masih bisa, kemudian pagi hari ketika mau dioperasikan lagi sudah tidak bisa lagi. Kemudian kata si pemilik sudah dibongkar ya, sama dia dibongkar dan katanya kabelnya putus, ada yang putus. Alatnya agak berat. Loh. Ya. Jadi banyak sekali kabel yang putus ini ya. Oke. Dan ini bisa dipastikan pekerjaan si tikus yang kerjanya memutus-mutuskan kabel seperti ini. Di sini putus, bahkan dari colokan power supply atau colokan listrik ini dua-duanya kabelnya putus, tidak ada kabel yang terhubung sama sekali. Ini putus, kemudian ini pun putus ya. Ini semacam dinamo, ini pun putus. Di sini putus, ini sudah dilepas, ada bautnya ya, dibawakan bautnya. Ya, bautnya dibaut dari bawah. Kemudian ini ada semacam modul ya. Ya, ini modul.
Oke, jadi ada modul transistor atau FET ya, ini nggak tahu. Dan ini ada soket, kemudian ada penempatan kabel-kabelnya di sini. Jadi karena saya memang asing dengan alat ini ya, fungsinya pun saya masih bingung, maka saya akan coba menghubungi distributor ya, siapa tahu dia bisa membantu masalah perkabelan ya, skemanya mudah-mudahan diberikan nanti. Karena tadi oleh si pemilik ini saya sudah diberikan WA ya, WA untuk menghubungi tidak tahu teknisi atau distributor atau apa, yang jelas bisa membantu tentang masalah ini. Mudah-mudahan nanti bisa dipandu, karena memang sekali lagi terus terang masih asing alat seperti ini. Guys, untuk sementara kita tunggu perkembangannya. Kita menghubungi distributor atau teknisi yang asli, karena ini belinya jauh ya, mungkin di Jakarta, mungkin belinya online, jadi teknisi lokal di sini tidak ada, atau service centernya ya tidak ada. Jadi mudah-mudahan nanti bisa saya menghubunginya. Oke, di pending dulu. 2000 years later. Ya, setelah nunggu beberapa hari ya, ini diberikan arahan ya. Jadi sesuai dengan gambar atau foto yang saya kirimkan, karena di foto tersebut saya sebutkan kabel-kabel yang putus, kemudian saya beri kode huruf dan angka. Jadi petunjuknya ini juga seperti itu. Jadi huruf ini dihubungkan ke huruf ini atau ke angka ini, seperti itu. Jadi ya hanya seperti ini. Dan ini ya foto-foto yang saya kirimkan kemarin ya. Ini saya sebutkan, ini A, B, ini C ya, titik-titik yang terputus. Karena memang saya tidak pernah membongkar alat seperti ini ya, maka kita jelas bingung ya tanpa skema atau tanpa petunjuk seperti ini. Sampai beberapa titik ya, sampai M ya, A sampai M, bayangkan itu banyak sekali kabel yang terputus. Oke, waktunya kita sambung-sambung saja. Pertama kali tentu saja dari bagian power supply. Ya,
Alhamdulillah selesai ya. Ada banyak titik A sampai M. Berapa titik berarti? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ada satu lagi N. Ada sekitar 18 titik. 18 titik yang terputus. Halo. Iya. Yeah. Semua sudah disambung dan ini menggunakan selongsong bakar ya. Jadi ya terlihat rapi. Mudah-mudahan berhasil. Kita tes. Ya. Oke, hidup ya. Mesin berputar. Kemudian panel-panelnya juga hidup. Dan ini berjalan. Kemudian pemanasnya ya. Pemanasnya panas ya. Ya. Nampaknya berfungsi. Ya, oke ya, alhamdulillah berhasil. Walaupun memang sebenarnya saya tidak familiar dengan ini ya, mesin ini, karena baru kali ini melihat mesin pak heavy pack. Ya, jadi ini bisa jadi pengalaman ya jika kita menemui mesin yang asing bagi kita, jalur-jalurnya terputus. Ternyata kita bisa menghubungi pihak teknisinya atau distributornya mungkin ini ya. Saya sendiri tidak tahu. Yang dihubungi tadi service centernya atau apa, yang jelas di WA itu tertulis mesin sealer heavy pack ya, mesin sealer heavy pack. Dan ketika kita bertanya langsung dijawab seperti ini, dan alhamdulillah gambar yang saya kirimkan itu bisa difahami oleh dia ya, oleh teknisinya tersebut. Jadi saya foto-foto, kemudian saya beri titik-titiknya itu dengan huruf dan angka. Kemudian oleh pihak teknisi sana itu dipelajari gambar tersebut, kemudian tinggal dihubung-hubungkan saja antara huruf dan angkanya tersebut, dan alhamdulillah tidak mengalami masalah. Oh ya, ini tadi ada satu kejanggalan ya, karena ada dua titik yang nampaknya pemasangannya itu memang dibalik, karena memang saklar ini, satu saklar itu dua switch ya, dua saklar sama saja, dan itu bisa dipasang di kanan atau di kiri. Kemudian yang saya katakan tidak masuk akal tadi,
kabel yang seharusnya dipasang di titik tersebut itu kabelnya besar, tapi di sini kecil ya, itu sangat tidak mungkin sekali. Dan ternyata di sebelahnya itu besar sama dengan yang di sini. Jadi saya pindah dengan inisiatif saya sendiri ya, karena secara logika itu tidak mungkin kabel besar disambung ke kabel kecil. Dan ternyata di sebelahnya itu ada yang sangat mirip sekali. Dan memang ya secara teori memang saklar itu bisa bolak-balik, bisa dipasang yang di satunya seperti itu, karena saklar, satu saklar dua switch ya. Jadi teknisi pasti paham seperti itu ya. Logika tetap kita pakai, jangan langsung kita pasang seperti itu saja. Oke, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ini pengalaman pribadi bisa menjadi inspirasi untuk yang menonton video ini ya. Terima kasih.